Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau perjalanan ke Puncak. Kita mau test drive Captiva Prime 2011 Special Edition. Jadi mobil ini ada cerita ya di balik mobil ini. Jadi mobil ini sebenarnya udah ada di YouTube saya di bulan Juni 2023. Jadi sudah laku, kemudian buyback ke saya lagi. Jadi ceritanya, jadi di sini kita cerita-cerita aja sambil test drive. Untuk videonya udah ada di bulan Juni, bisa dilihat nanti di link ini. Paling ada sedikit lecet-lecet, tambahan lecet-lecet karena di bumper depan dan juga bumper belakang. Untuk kondisinya nggak beda jauh. Jadi waktu pertama kali saya dapat itu di kilometer 186.000. Nah ini sama orangnya sudah, sama pemilik pertama ya, saya dapat dari pemilik pertamanya langsung, sudah dilakukan semi overhaul di AJS Cibubur, ada notanya. Jadi habis 24 juta. Kemudian mobil ini laku, dibeli sama user Pamulang. Nah kemudian pas lagi udah dibeli, dia kemudian servis radiator, mungkin biar puas ya servis radiator. Nah, entah kenapa, entah lupa tutup radiator atau kenapa, kemudian mobil ini mengalami overheat sampai ngejam dan mogok. Nah inilah pentingnya melihat indikator temperatur ya. Di sini saya mengingatkan lagi, penting sekali untuk melihat indikator temperatur. Jadinya kalau misalkan temperaturnya naik itu kita harus selalu waspada, jadi tidak sampai akhirnya mesin ngejam dan mogok. Nah kemudian sama yang pembeli pertama itu, kemudian karena ngejam udah melengking semua, kemudian diturun mesin full, habis 35 juta, ada juga notanya nanti saya tunjukin. Nah kemudian dia pakai lah, sekitar pakainya juga nggak banyak, kayaknya juga cuma 6.000 karena kilometer sekarang 192. Jadi memang jarang dipakai mobil ini. Customer kita kemudian nawarin ke saya lagi di Januari kemarin ya, di Januari ini, Pak mau dibeli lagi nggak Pak Captivanya gitu. Ya udah, saya kemudian kan tanya, loh kenapa Pak kok dijual gitu kan. Terus dia bilang orang tuanya udah jarang pakai karena sudah sering sakit asam urat gitu. Oh oke Pak, yaudah saya cek gitu. Kemudian saya nanya lagi, Pak selama dipakai emang ada masalah? Enggak Pak, nggak ada masalah, cuman kemarin pas lagi dipakai di Lembang, macet-macetan dan tanjakan, temperatur sempet naik katanya gitu. Terus tapi alhamdulillah nggak sampai mogok Pak, jadi langsung saya matiin karena yang mungkin pernah pengalaman dari hal yang pertama ya, pengalaman yang waktu sempat sampai overheat, akhirnya nggak sempat naik, terus berhenti, terus lihat airnya berkurang, kemudian ditambah air lagi, kemudian pulang dari Lembang ke Jakarta katanya oke, nggak naik lagi. Itu menurut cerita dari yang customer yang beli di bulan Juni. Kemudian mobil ini saya beli lagi. Nah dari kasus yang naik temperatur itu, kemudian saya cek, ternyata waktu pengecekan itu fan-nya mati. Jadi fan-nya mati, kemudian saya betulin fan-nya, kemudian saya sekalian, mumpung di bengkel, saya sekalian ganti radiator jadi baru. Jadi kita sudah sampai ke Bogor, ini mau masuk ke Ciawi. Jalanan udah mulai nanjak ini ya, jadi udah mulai terasa di RPM-nya, torsi mesinnya, jalannya udah mulai nanjak. Ini kita coba terus, tapi temperatur masih manteng di setengah, jadi normal. Alhamdulillah so far kita udah mulai naik ini. Kalau dari gerbang tol Bogor ke arah Ciawi ya, gerbang tol Bogor ke arah Ciawi itu udah mulai nanjak. Jadi kita main di RPM 2,5 terus.
di setengah. Jadi dan kalau kita lihat pakai OBD di sini menunjukkan di 186. Ini pakai Fahrenheit, OBD saya pakai Fahrenheit 186,8 ya. Kalau dikonversi ke Celsius sekitar 6 derajat Celcius. Jadi masih jauh di bawah normal. Di bawah normalnya kan di 90 ya, 90 derajat Celcius untuk suhu kerja. Nah ini oke, udah mau masuk ke gerbang tol Ciawi kita. Oh iya, tadi di bengkel tadi juga selain diganti radiator, juga ganti itu ya, apa namanya, tutup radiator, tutup reservoir juga, karena kemarin sempet kayak ada bocor gitu di reservoirnya. Dan kemudian diganti apa lagi ya kemarin, bilangnya itu saya lupa, kompresinya itu masuk ke sistem cooling system atau apa gitu. Nanti saya konfirmasi lagi. Tadi saya telepon belum diangkat bengkelnya, Om Raka. Nah itu udah di tanda-tandanya waktu dibuka reservoir itu airnya itu muncrat gitu loh, walaupun udah diganti radiator, tapi saat buka reservoir airnya keluar. Jadi udah dibenerin juga kemarin. Nanti saya nunggu notanya sama keterangannya itu yang dibongkar apanya. Oke, kita sudah sampai di melewati Megamendung. Ini udah Lembah Nyiur. Suasananya adem banget, hujan, gerimis, dan kabut turun. Jadi kita cek lagi dari sini, dari indikator dia tetap setengah ya. Tapi kalau kita mau lebih detail kita harus cek OBD kan ya. Jadi di OBD kita cek suhunya berapa tuh Bun? 199. Jadi masih di bawah Fahrenheit ya, 199 Fahrenheit. Jadi masih di bawah 95 derajat Celcius. Ya, alhamdulillah. Jadi ini hasil dari bengkel kemarin untuk benerin cooling system, alhamdulillah berhasil. Jadi tidak overheat lagi. Jadi kemarin itu tadi barusan telepon juga sama bengkelnya Pak Om Raka. Jadi masalahnya ada di kompresi, masuk ke bocor ke cooling system. Itu dikarenakan karena waktu pada saat overhaul pengencangan head packingnya itu kurang kencang ya. Jadi itu yang menyebabkan kompresinya bocor ke cooling system. Nah kemarin juga udah dibongkar. Ini notanya nanti saya tunjukkan lagi di screenshot ya, di video. Habisnya juga sudah 6.400.000 ya, tadi sekitar 6.400.000. Jadi detailnya saya zoom tampilkan di video. Oke, jadi udah oke semua ya pengecekannya. Nanti kita tinggal turun. Sekarang kita udah turun lagi ke arah Gadok. Tadi kita udah cek sampai ke Hotel Safari Garden Cisarua, kemudian kita balik lagi. Udah cek di kondisi AC dan tanpa AC, dan kita cek pakai OBD. Temperaturnya masih maksimal di 95. Alhamdulillah, berarti perbaikan yang terakhir yang untuk cooling system di bengkel Om Raka kemarin berhasil. Alhamdulillah. Oke, nggak lupa ngingetin lagi untuk memakai Captiva untuk selalu cek temperatur ya, karena jika lupa cek temperatur yang seperti ini maka efeknya akan panjang, bisa mengakibatkan turun mesin kalau misalkan lupa ngelihat temperatur dan ternyata ada masalah dengan mobilnya. Namanya mobil sudah usia dan mungkin ada yang beberapa part yang sudah belum diganti, misalkan selang atau misalkan radiator. Nah itu bisa mengakibatkan temperatur naik dan bisa menyebabkan overheat. Untuk mobil ini udah diganti semua, radiator dan selang-selang semua sudah diganti, jadi insya Allah aman. Oh ya, untuk
Jadi untuk jika kita terjadi error atau apapun, ini tingkar, harganya 1 juta. Jadi jika terjadi error bisa langsung ketahuan. Dan ini juga bisa digunakan untuk membaca temperatur seperti tadi ya, live data. Jadi temperaturnya lebih kelihatan, lebih real, angkanya lebih real daripada yang di jarum di indikator. Oh ya, ini dari pemakaian kita kurang lebih hari ini saya riset 80 km ya bolak-balik Cisarua ke rumah. Di pemakaian bensin juga 10,5 per 100 kilo, jadi 110. Masih tergolong normal dan irit untuk mobil solar. Oke, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga follow IG kami di Era Autocar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.